hari ini pertemuan 10 seperti yang sudah saya share di e-learning ilmu UPN mengenai pembahasan mengenai disconnected environment, yaitu dataset, data tabel, dan data row ya. Untuk teksnya atau materinya Anda bisa download langsung ya di e-learningnya UPN. Kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama seperti yang saya sudah sampaikan pada minggu kemarin, yaitu dataset adalah apa, data tabel apa, dan yang belum adalah data row ya. Sehingga pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan data row, dataset, dan data tabel secara sekaligus. Oke, untuk slide kedua, dataset adalah duplikasi atau replikasi dari database ya, tapi dia bersifat sementara. Begitu pula dengan data tabel dan juga data row. Semua objek ini bersifat sementara yang nantinya ketika aplikasi Anda di close, maka dia akan otomatis hilang dari memori. Tapi kalau namanya Anda running lagi dengan ada code di dalamnya, ada datasetnya, maka dia akan terisi kembali. Seperti itu cara kerjanya. Pada slide sebelumnya ini saya sudah tuliskan bahwa dataset, data tabel, data row itu bersifat sementara. Oke, ini contoh code yang saya ambil dari form load ya. Jadi jika saya gunakan adapter atau code yang disconnected, jadi saya select dari ini, saya menggunakan koneksinya SQL Server ya. Select kode regis, NIK, nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir dari data pasien ya. Nah, cara untuk memasukkan data ke data grid view seperti ini ya. Ya, jadi ini saya gunakan cara yang beda dari biasanya. Jadi kalau seumpamanya ya, ini kalau saya coba buka di code-nya sini. Jadi kalau semula Anda menggunakan data grid view, Anda akan terbiasa dengan cara seperti ini ya. Ini data grid view-nya memang kosong ya, seperti ini. Nah, ini juga bisa cara seperti ini untuk menampilkan data di data grid view. Tapi nanti akan saya beritahukan kelemahannya ya. Jadi kalau menampilkan data di data grid view yang ini ya, data grid view 2. Oke, saya coba panggil titik data source ya, sama dengan saya menggunakan disconnected environment ya. Code dari disconnected tables, kemudian pasien ini nama variabel tidak harus sama dengan ini, walaupun isinya itu nanti adalah hasil query dari data adapternya ini atau query dari yang saya blok ini ya. Jadi ini kemudian saya tuliskan default view. Nah, ini kalau sintaks standarnya dari seperti yang ada di textbook seperti ini, buku-buku, Anda akan menggunakan data source ds titik default view. Kalau saya running, hasilnya adalah ya, ini form 1. Ketika nanti saya klik cari data, dia akan langsung memanggil form 2.
dimana form 1 ini saya menggunakan code ya. Form 1 ini saya menggunakan code, jenisnya adalah connected. Kalau Anda lihat ini jenis connected ya, ada comment, data reader ya, ini jenis connected. Sedangkan di form 2 itu saya menggunakan, ini saya panggil form 2. Untuk form 2 saya menggunakan code disconnected environment ya, yaitu ditandai dengan data adapter dataset ya, sama nanti ada data tabel dan juga ada data row. Tabelnya di mana? Nah ini tabelnya ya, data tabel. Oke, ini hasilnya. Ketika saya running, saya klik cari data, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini KD Regis. Oke, saya coba buka SQL server saya. Ini ya. Jadi semua hasil query yang ada di sini, maka dia akan ditampilkan di data grid view-nya ya, di data grid view-nya. Kolomnya pun itu akan mengikuti ya, kolomnya, nama kolomnya maksud saya itu juga akan mengikuti apa yang ada di database. Atau kalau Anda menggunakan seperti ini juga semuanya akan mengikuti apa yang ada di database ya. Cuma nanti akan ada kekurangannya ketika jenis kelamin. Nah, dia akan munculnya seperti ini. Padahal ini rencana kita itu dia akan, jika dia bentuknya true ya, karena saya menggunakan tipe datanya bit di situ ya, jadi ketika datanya true maka dia laki-laki, kalau dia false maka dia perempuan. Nah seperti itu. Tapi untuk ketika Anda menggunakan code yang default view dari atau code ini ya, data grid view data source ini, Anda akan hanya menampilkan semua ya code yang ada di sini, semua hasil ya yang ada di sini, plus dengan jadi dia tidak bisa diubah gitu kolomnya, baik kolomnya maupun isinya ya. Bisa diubah, cuma harus ada code tambahan di query ya. Atau Anda bisa gunakan cara seperti ini. Jadi jika awalnya, kalau Anda lihat ya, ini query-nya, jadi ini kode regis, NIK, nama pasien, alamat. Oke, saya cross checkkan yang ada di database-nya, KD regis, NIK, nama pasien, alamat, jenis kelamin. Nah, yang ditampilkan di data grid view data source itu adalah yang ada di yang sesuai dengan ini ya. Jika saya di sini kecil semua, maka itu akan di tampilan saya di data grid view yang ada di sini, maka dia akan kecil semua. Oke, akan saya ganti. Seumpama ini saya ganti menjadi, saya kasih alias ya, nama pasien. Nah seperti ini, ada spasinya di situ. Kita lihat kan ada perubahan di data grid view-nya. Nah dia nggak mau ya. Kenapa dia nggak mau? Karena dia ada spasinya tadi, harus dikasih petik ya, itu harus kasih petik. Oke, kalau sudah, saya coba running lagi. Nah ini dia akan bisa berubah seperti ini, nama underscore pasien ya, seperti itu. Tapi tetap tidak bisa mengubah yang jenis kelamin. Oke, nah kali ini saya akan menggunakan, atau saya membuat tampilannya yang lebih fleksibel. Pak, gimana kalau saya kasih tambahan nomor di depannya sini, ada nomor urutnya dari data yang ditampilkan. Nah itu kalau Anda menggunakan code ini itu nggak bisa ya, atau bisa sebetulnya, tapi harus tambahkan di query-nya sini ya, ada tambahan query
terkait hal itu ya. Kalau tidak ingin nambahkan di query-nya, ya ini Anda harus menggunakan sintak yang dinamis untuk data grid view-nya. Nah, baik, akan saya ini yang data grid view 2 tadi akan saya hapus ya. Nah, oke. Kemudian ini saya nyalakan dengan Ctrl KU ya. Ctrl KU sehingga saya bisa dinamis di sini. Saya mau masukkan nomor urut datanya sama, dan juga ini jika data pasiennya itu true seperti ini, maka dia laki-laki. Kalau dia false, maka dia perempuan ya. Oke. Nah, jadi cara logika seperti ini. Hasil query saya yang ada di sini ya akan ditampung di sebuah replika dari database yaitu dataset, dan ditaruh di tabel ya, replika tabel yang namanya adalah data tabel ada di pasien. Nah, dari pasien ini dan dataset ini maka saya ulang ya, saya lakukan perulangan untuk mengambil setiap datanya, setiap baris datanya. Atau kalau di dalam database saya ingin ngambil data ini ya. Nah, ini kan hasil query-nya tadi ini ya, hasil query-nya ini, sehingga saya perlu atau perulangan untuk mengambil data ini, di mana ini ada yang sorotnya. Ini yang saya sorot ini adalah baris ya, dan ini adalah KD regis. Jika saya ke bawah seperti ini, itu adalah kolomnya ya. Oke. Sehingga kalau saya running, data grid view-nya akan bisa fleksibel seperti ini ya. Oke. Nah, itu yang ada di code seperti ini. Baik. Selanjutnya rows di sini adalah artinya baris ya, seperti yang saya sorot ini rows ya. Item ini adalah kolomnya. Jadi kenapa kok karena jumlah barisnya itu yang dinamis atau fleksibel, sedangkan kolomnya itu yang pasti ya. Kolomnya pasti, kayak kolom di database ini kan pasti satu seperti ini ya, tapi jumlah datanya atau barisnya ini yang dinamis, nanti tergantung dari inputan atau insert datanya seperti itu. Nah, setelah ini ya, nah ini yang tadi query akan dari data adapter, maka dia akan diberikan disimpan di dataset dengan namanya pasien ini tadi sudah ya. Ini artinya dia rows ke I yang dinamis tadi, dan item ke 0. Item ke 0 maksudnya adalah kolom ke 0. Kalau kolom ke 0 maka di sini adalah KD regis. Jika NIK maka itemnya 1, nama pasien 2, alamat 3, begitu seterusnya ya. Ini ya, ini artinya adalah kolom ya. Ya, ini seterusnya ya. Dengan menggunakan code disconnected, maka Anda sebenarnya cukup hanya satu kali select. Selectnya itu ditaruh di form load ya. Untuk selanjutnya ketika Anda melakukan pencarian data, Anda tidak perlu memanggil atau melakukan query lagi. Anda cukup memanggil dari dataset, data tabel, dan data row yang telah diisi di form load tadi seperti itu ya. Akan saya tunjukkan. Nah, ini contoh code-nya, implementasi di code-nya ya. Ini implementasi di code-nya. Jadi kalau Anda klik tombol cari, Anda masukkan code-nya ini ya. Code yang di sini, terutama yang di bawah ini. Kalau code yang atas ini untuk
jika ngecek aja jika kosong seperti itu. Tapi untuk pencarian yang menggunakan data row tadi itu yang setelah else. Jadi secara logika seperti ini ya. Ketika nanti saya masukkan data ini, nama, di situ ada dua data. Yang pertama adalah nama pasiennya Agung, yang kedua adalah Anggi ya. Mungkin kalau mau saya tambahkan satu lagi juga bisa. Saya klik baru, nanti dia akan 3. NIK-nya saya inputkan random aja, nama pasiennya mungkin ya seperti ini, Susilo. Alamatnya Susilo Barata. Nah, Bulak Kenjeran. Laki-laki, tanggal lahirnya mungkin bisa saya set. Oke, seperti ini. Tanggal hari ini aja. Saya klik simpan ya. Insert data berhasil masuk. Nah, nanti ini enggak masalah ya. Karena ada pengecekan di situ yang kosong. Ketika saya klik cari data, maka PSN 003 atau Susilo Barata ini akan sudah masuk ya, ini. Nah, secara logika nanti akan, jika kosong seperti ini, saya klik cari, maka yang ditampilkan adalah seperti code yang ada di form load ya. Maka dari itu penjelasan. Jadi jika textbox 1 kosong, nah textbox 1 itu yang mana? Yang ini ya. Yang ini textbox 1 kosong, maka tampilkan data grid view-nya saya clear dan tampilkan apa yang ada di form load sender, e. Artinya adalah saya memanggil ulang code yang ada di mana? Yang ada di form load ya. Ini. Kalau ada datanya, kalau ada isinya di sini maksudnya adalah saya ketikkan di sini namanya Susilo ya, yang barusan kita masukkan. Oke, Susilo seperti ini. Susilo Barata. Ya, saya klik cari ya. Maka dia akan muncul yang keluar itu. Oke. Oh, ini data pasien. Oh, dia nggak mau. Bentar, saya coba running lagi. Oke. Ya, ini saya coba yang juga nggak mau dia. Ya. Oke, saya coba running ya. Ya. Ini tadi ada error, nama pasiennya tidak ada karena ini ya. Nah, ini saya berikan alias nama spasi pasien ya. Jadi ini saya hapus saja sehingga dia akan nanti pencariannya berdasarkan nama pasien. Ini ya harus sama dengan yang ada di sini. Nama pasien ya. Sehingga nanti, atau ini awalnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, dan ini harus disesuaikan dengan jumlah kolomnya yang ada di sini. Ini 0 1 2 3 4 5 6, ada 6 di situ. Maka saya tampilkan 0 1 2 3 4 5 6 ya. Kolomnya, ini kolomnya ada data grid view, sedangkan ini kolom yang dari datasetnya. Oke, ini sudah nama pasien. Nah, jika ada errornya tadi, kolom nama pasien tidak ditemukan, maka Anda bisa cari seperti ini. Contohnya saya masukkan kata Agung ya. Nah, ini dia akan setting langsung ketemu ya. Anggi ya. Nah, oke. Terus kalau semuanya seperti ini gimana? Nah, Susi gitu aja. Seharusnya tadi muncul ada yang Susilo kan gitu. Nah, ini kosong. Oke. Itu nanti belakang ya. Nah, ini nanti kalau namanya datanya kosong seperti ini saya hapus.
ya. Ketika saya klik cari, maka dia akan nampilkan semua datanya lagi. Ya, baik, sudah. Berarti tinggal yang tadi, kayak maunya saya searching sushi atau saya tuliskan an gini ya, ang, maka dia akan munculnya ini. Nah, maka ketika saya tuliskan seperti ini sushi gitu aja ya, seharusnya nanti munculnya ini. Maka di kode pencariannya ini tadi, kode cari data ini ya, ini saya ganti yang sama dengannya ini, yang semula seperti ini saya kopas saja supaya saya kopas, kemudian saya komen ya, saya ganti like gitu ya, terus saya kasih persen, yang artinya adalah ketika saya masukkan apapun yang ada hubungannya huruf depannya sushi ya, huruf depan sushi dan belakangnya terserah yaitu persen, maka dia akan ditampilkan seperti itu ya. Kita akan running lagi ya, sushi ya, cari, nah, maka dia akan langsung keluar ya. Terus ang, cari ya, Anggi, dia akan keluar juga. Agung ya, tadi seharusnya muncul. Nah ya Pak, kalau Barata gitu tadi, nah, Barata nggak muncul. Kenapa? Karena yang tadi yang kita kena event adalah sushi ya, belakangnya terserah ya. Jadi Pak, kalau pingin depan belakang kena ya, berarti depannya dua-duanya dikasih dengan persen ya. Persennya nanti Anda bisa terapkan di sini ya. Ini persen, Anda kasih persen seperti ini ya. Nah ini bisa dua-duanya. Nah, ini apa? Oke ya, baik, ini kita coba running lagi, cari data bara ya. Dia akan muncul ya. Nah, seperti itu. Oke, nah, ini kalau Anda gunakan dua-duanya dikasih persen. Oke, ini saya kopas lagi ya, sehingga Anda punya 3 cara ya yang untuk melakukan pencarian data. Nah, oke, ini penting. Nah, code-nya ini ya, setelah datanya ketemu tadi ya di sini ya, setelah dia nanti where datanya ini sebenarnya bukan where ya, tapi dia mirip, boleh saya bilang seperti itu, mirip seperti where ya. Setelah dia nanti ketemu, maka dia akan dicari di sini, dicari dari data pasien yang ada di atas di sini ya, ini ya, berdasarkan nama pasiennya, kemudian where nama pasien adalah tadi seperti sushi dan nah itu diambil dari sini. Nah, kemudian dari situ maka hasil query-nya akan ditampung di data row. Nah, itu data row ini harus bersifat array ya, data row bersifat array, dan setelah ditampung di data row terus kemudian dikeluarkan ya, dikeluarkan menggunakan for, sama seperti menampilkan data di array biasa ya. Cuma perbedaannya adalah di sini nanti saya menggunakan get upper bound ya, mungkin Anda baru melihat code seperti itu. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya ada di sini nih ya. Jadi ini keterangannya, kolom nama pasien merujuk pada form load di slide 3 hasil pencarian ini ya. Jika saya menggunakan get upper bound 0, maka itu artinya adalah saya menggunakan array 1 dimensi. Jika 2 dimensi maka get upper bound-nya 1. Array get upper bound ini mirip tapi tidak sama dengan code seperti kalau di Java saya boleh bilang array.length. Ini perbedaannya adalah dengan menggunakan get upper bound maka Anda bisa
menggunakan indeks dari negatif 5 sampai positif 5. Ya, negatif ini yang tidak bisa dihandle oleh ini array length min 1. Array length min 1 ini hanya mampu menghandle indeks array yang ke 0, ke 1, ke 2 sampai ke 5. Ya, jika ada data Anda nanti menggunakan negatif, ya indeks negatif 2, indeks negatif 1, maka Anda harus menggunakan get upper bound. Ya. Ada get upper bound, ada get lower bound. Ya. Tapi dalam code ini saya menggunakan get upper bound. Ya. Oke, itu jadi Anda bisa ini adalah jawaban dari perbedaannya di mana sih kalau Anda menggunakan connected sama disconnected. Jadi kalau connected Anda akan terus menerus melakukan koneksi ke database, sedangkan disconnected ya itu Anda hanya melakukan koneksi ke database hanya satu kali. Kapan? Ketika form load. Setelah itu Anda boleh tidak melakukan koneksi, yaitu melakukan seperti tadi, melakukan pencarian data tapi dari data setnya atau dari data bayangan atau dari database temporary-nya tadi ya, dari database temporary kemudian ditampilkan lagi di situ ya. Tampilkan lagi di situ. Nah, itu akan bisa juga ya. Seperti itu untuk dataset yang ada dataset, data row dan data tabel yang merupakan apa sih implementasinya ketika disebut disconnected ya, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, dia tidak perlu melakukan koneksi yang berulang-ulang, hanya cukup satu kali, yaitu di mana di form load ya, di form load. Nah nanti kalau mamanya gini, ini saya close ya, ini formnya saya close. Nah ini otomatis koneksi di form 2 itu juga ikut tertutup. Maka ketika saya klik baru di sini, saya masukkan lagi NIK yang belum, saya mulai dari 2, 2, 3, 4 gitu ya. Nama pasiennya adalah Joni Widosetio namanya gitu, alamatnya adalah Rungkut Asri gitu ya, Pratiwi sama gitu, saya kasih perempuan lah supaya beda ya. Nah ini tanggal lahirnya. Oke, ketika saya klik ya tadi, jadi form 2 ketika saya close, saya X ya, saya close formnya, itu artinya dia akan koneksinya tertutup ya, langsung koneksinya tertutup ya, koneksinya langsung tertutup, sehingga ketika ini saya klik tombol simpan ya, data berhasil masuk. Oke. Nah ketika saya klik cari data, maka dia akan ini memanggil form load, yaitu dia koneksi lagi ke sini kan gitu, koneksi lagi ke sini. Nah dia melakukan koneksi lagi ke database. Tapi ketika saya melakukan pencarian di sini, saya masukkan kata-kata Pratiwi, tadi saya tidak gunakan itu ya, saya gunakan Joni. Saya klik tombol cari. Nah ya, ini saya tidak memerlukan koneksi ke database, saya hanya koneksi ke, atau saya hanya melakukan filter atau pencarian data di dataset secara bukan secara direct ke database-nya enggak, tapi langsung ke hanya ke datasetnya saja, jadi tidak sampai ke database. Seperti itu yang dimaksud dengan disconnected environment ya. Ini penjelasan yang bisa saya berikan hari ini untuk materi disconnected environment ya. Itu aja. Terima kasih.
Tetap semangat belajar Visual Studio dan juga tetap sehat. Amin.